Saudara, 64 tokoh dianugerahi tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Dari 64 nama tersebut, 23 diantaranya merupakan Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Erlangga Hartarto yang baru saja mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju dan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar, Presiden Joko Widodo menganugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 64 tokoh. 23 orang diantaranya merupakan menteri di kabinet yang ia pimpin. Erlangga Hartarto yang baru saja mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan anugerah Bintang Republik Indonesia Utama. Sementara Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem mendapatkan medali kepeloporan. Ada pula Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mendapatkan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Anugerah Tanda Kehormatan RI kepada 64 tokoh ini bersamaan dengan isu reshuffle kabinet yang mengemuka sejak beberapa pekan terakhir. Bahkan, isu ini semakin menguat sejak mundurnya Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Beredar rumor ada 4 menteri yang bakal terkena reshuffle, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dari 4 nama tersebut diisukan akan ada yang diganti dan ada yang digeser posisinya. Menanggapi isu reshuffle terhadap Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang merupakan kader Partai Nasdem, Surya Paloh bilang jika Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle kabinet. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu. Apapun yang beliau akan lakukan, itu memang hak yang melekat, prerogatif yang dia miliki. Kalau misalkan Menteri dari Nasdem habis di kabinet, beliau akan sudah mempertimbangkan baik-baik. Kita tetap berpikir seperti saya katakan tadi, mengedepankan positive thinking kita. Hal serupa juga disampaikan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat menanggapi beredarnya isu reshuffle terhadap Menteri Hukum dan HAM yang juga kader PDIP Yasona Laoly. Ya, kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami nggak pernah melakukan tekanan-tekanan, tidak pernah ada dendam ya terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan. Di akhir masa tugasnya, Presiden Jokowi kembali mengirim sinyal soal reshuffle meski tidak menjawab pasti kapan akan dilakukan. Ada? Ya kalau diperlukan. jadi sudah ada keperluan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Saat ini diperlukan. Sinyal reshuffle atau penggantian menteri di Kabinet Indonesia Maju menguat kembali setelah dinamika politik Pilkada serentak 2024. Padahal masa pemerintahan Jokowi hanya tersisa 2 bulan lagi yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah kabar rencana penambahan anggota Koalisi Indonesia Maju, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di Kertanegara sore ini. Paloh tiba di kediaman Prabowo setengah 5 sore. Ini adalah pertemuan Paloh dan Prabowo kedua kalinya setelah kontestasi Pilpres. Informasi yang kami dapatkan tak hanya Ketua Umum Nasdem yang bertemu Prabowo Subianto hari ini. 2 parpol di luar Koalisi Indonesia Maju juga akan bertemu Prabowo di kediamannya. Tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan Presiden Joko Widodo di tengah isu reshuffle dan guncangan di Partai Golkar. Lalu adakah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi ketika memberikan tanda penghargaan tersebut? Dinamika politik terus bergulir, termasuk yang terbaru adalah pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto. Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah ada Mas Hanta Yuda. Terima kasih Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore Cynthia. Yang terbaru, Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di Kertanegara. Ini
memastikan sinyal bahwa Partai Nasdem akan masuk ke Kim Plus ya? Ya, ini menunjukkan bahwa tendensi atau kemungkinan terwujudnya Kim Plus itu semakin terrealisasi. Jadi Kim Plus itu terkonsolidasinya semakin jelas ya kalau kita lihat. Itu satu. Artinya tidak hanya Partai Nasdem, tapi juga PKB, mungkin juga PKS, Cynthia. Nah, ini yang kita sayangkan, kemungkinan hanya PDI Perjuangan yang tersisa. Nah, karena ini efek yang kedua, indikasi yang kedua, karena kalau Kim Plus semakin terkonsolidasi solid, maka kemungkinan Anies akan melaju di Pilkada Jakarta semakin sulit. Jadi peluang Anies semakin terancam. Kalau mereka makin sulit, nanti efeknya ke Jakarta karena PD Perjuangan tidak cukup. Yang kedua, saya kira ini juga bisa dilihat sebagai ini ya, efek partai kalau bicara teknis pasti mereka mengatakan ingin mengundang pembukaan kongres, dan sebagainya. Partai juga punya keperluan nih. Karena kekuasaan sedang dipegang oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, maka ada suksesi partai. Mereka harus mengamankan posisi partai agar tidak diganggu posisi politiknya. Kita tahu Nasdem juga akan melakukan kongres, PKB muktamar dan sebagainya. Nah, Golkar munas. Artinya mereka harus memastikan juga proses itu juga harus berjalan dengan baik. Itu kompromi ke pemerintah. Yang menarik juga Mas Hanta adalah tanda kehormatan yang baru diberikan kemarin, tapi justru dilakukan di tengah-tengah isu reshuffle, di tengah guncangan di Partai Golkar. Menurut Anda dari komunikasi ataupun bahasa politik ada tidak sih pesan yang sebenarnya ingin disampaikan Presiden Jokowi? Kalau tersurat ini tidak ada yang aneh, karena tanda kehormatan itu setiap tahun diberikan jelang kemerdekaan oleh seorang kepala negara, presiden sebagai kepala negara. Tuh juga ini saya kira juga nama-nama yang disebutkan pasti ada alasan sudah penilaian. Namun yang menarik agak menjadi catatan kita tentunya nama-nama yang disebutkan. Ada beberapa nama yang menarik, beberapa menteri PD Perjuangan, kemudian ada Andika Prakasa, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Erlangga Hartarto. Kalau dikatakan karena mereka menteri, tapi kan tidak semua menteri. Kalau dikatakan mereka mantan Panglima TNI, tetapi semua Panglima TNI dapatkan ini. Karena itu saya membaca ini tersiratnya ada semacam politik akomodatif, politik untuk menghibur kembali beberapa ada terpaan politik, ada benturan politik misalnya dengan Pak Surya Paloh sebelumnya, kemudian ada belakangan Pak Erlangga di Golkar yang dikait-kaitkan. Nah, ada semacam politik akomodatif yang bisa kita baca dari yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Satu, Jokowi ingin menunjukkan, membangun citra kepada publik bahwa beliau seorang negarawan. Ada kepentingan di atas kepentingan politik. Ini citra yang dibangun ya sebagai kepala negara. Ada proses untuk menunjukkan di akhir pemerintahannya ingin merangkul semuanya. Yang kedua, ini juga saya kira menjadi catatan berupaya untuk menjaga kondusivitas soal politik yang cukup panas, terutama hubungan dengan PDI Perjuangan. Nah, sepertinya Pak Jokowi ingin soft landing di akhir pemerintahannya, ingin menjaga kondusivitas itu atau stabilitas politik itu. Dan terakhir satu lagi, saya kira Jokowi dan para politisi ini sedang menjalankan semacam melihatkan kepada publik bahwa hubungan Jokowi dan partai dengan Pak Erlangga bagus, dengan Pak Surya Paloh bagus. Artinya para tokoh ini sedang melakukan peran semacam berpolitik di tempat dan waktu yang tepat sepertinya. Mas Hanta, jika Anda tadi menyebut akomodatis dan juga ada upaya untuk menghibur, apakah ini artinya jika flashback ke belakang bahwa memang ada bisa dikatakan campur tangan terhadap apa yang terjadi di tubuh Partai Golkar? Iya, kalau dinamika di Golkar, Cynthia, kita tidak bisa memisahkan. Dinamika di Golkar itu ada dua faktor yang berkelindan, faktor internal dan eksternal. Kadangkala faktor eksternal jauh lebih determinan ketimbang faktor internal. Faktor internal biasanya ada dinamika turbulensi, faksi atau faksionalisme di internal Golkar itu disebabkan karena pertumbukan faksi. Nah, itu yang biasanya di internal. Tapi untuk kali ini ada dinamika di mana meminta Pak Erlangga mundur dan sebagainya, tapi tidak begitu kencang memang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, yang saya katakan berkelindan, biasanya ada terpaan gejolak politik, semacam badai politik dari luar. Nah, karena itu saya kerap mengatakan Golkar ini tingkat institusionalisasinya, kelembagaannya, derajat kesistemannya tinggi dan sebagainya, tapi kelemahannya dia adalah derajat otonominya dan mengambil keputusan sangat rendah. Artinya dia sangat bergantung pada kekuasaan. Jadi kalau melihat Golkar itu pemilik sahamnya tidak ada, tapi siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu memiliki peran yang sangat besar. Jadi kira-kira itu benangnya. Kalau ada dinamika di Golkar, siapa yang terpilih dan seterusnya, restu
dan pengaruh yang sedang berkuasa itu amat sangat menentukan di dalam dinamika internal Golkar. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, Sama-sama, Direktur Cynthia. Eksekutif Poltreking sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.